Bayangkan sebuah pena yang Anda pegang. Jika Anda melepaskannya, pena itu akan jatuh ke tanah. Fenomena yang tampak sederhana, namun terjadi karena salah satu kekuatan paling mendasar di alam semesta, gravitasi. Tanpa gravitasi, planet tidak akan mengorbit bintang, dan alam semesta seperti yang kita kenal tidak akan terbentuk. Namun, meski gravitasi mengatur gerakan bintang, planet, bahkan seluruh galaksi, ada hal yang mengejutkan. Gravitasi sebenarnya adalah gaya paling lemah di antara 4 gaya fundamental dalam fisika. Mengapa gravitasi, yang tampaknya begitu berkuasa dalam mengendalikan kosmos, dianggap sebagai yang paling lemah? Mari kita selami lebih dalam paradoks ini dan temukan jawabannya. Gravitasi dianggap sebagai gaya paling lemah di antara 4 gaya fundamental: gravitasi, gaya elektromagnetik, gaya nuklir kuat, dan gaya nuklir lemah, karena perbandingan kekuatannya yang sangat kecil dalam interaksi antara partikel dasar. Untuk memahami ini dengan lebih baik, kita perlu melihat bagaimana gravitasi bekerja dibandingkan dengan gaya-gaya fundamental lainnya, serta mengapa gravitasi, meskipun lemah, tetap penting dalam skala besar. Gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara dua benda yang bermassa. Gaya ini pertama kali dirumuskan secara matematis oleh Isaac Newton dalam hukum gravitasi universal, yang menyatakan bahwa setiap benda di alam semesta saling menarik dengan gaya yang berbanding lurus dengan massa kedua benda tersebut, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara mereka. Namun, meskipun gravitasi bekerja pada semua benda bermassa, kekuatannya sangat kecil jika dibandingkan dengan gaya-gaya lain, terutama pada tingkat atomik dan subatomik. Dalam kerangka fisika modern, gravitasi dijelaskan lebih lanjut oleh teori relativitas umum Albert Einstein, di mana gravitasi dipandang sebagai kelengkungan ruang-waktu yang disebabkan oleh massa dan energi. Gravitasi adalah gaya yang memiliki jangkauan tak terbatas dan berlaku pada semua benda yang memiliki massa. Namun, pada tingkat partikel subatomik, gravitasi sangat lemah, sehingga hampir tidak terdeteksi. Kekuatan gravitasi bisa diukur dalam perbandingan dengan gaya elektromagnetik. Sebagai contoh, gravitasi antara dua proton di dalam inti atom sangatlah kecil dibandingkan gaya elektromagnetik yang menarik mereka, atau gaya nuklir kuat yang menahan mereka bersama di dalam inti. Gaya elektromagnetik bekerja antara partikel bermuatan listrik, dan jauh lebih kuat daripada gravitasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat pengaruh gaya ini dalam berbagai fenomena, seperti magnetisme, listrik, dan ikatan kimia antar atom dalam molekul. Salah satu alasan mengapa gaya elektromagnetik tampak lebih kuat adalah karena gaya ini bekerja secara langsung pada partikel yang bermuatan, dan gaya ini dapat berupa tarikan atau tolakan, tergantung pada jenis muatannya. Sebagai contoh, gaya elektromagnetik antara dua elektron yang saling tolak-menolak jauh lebih besar daripada gaya gravitasi yang bekerja di antara mereka. Gaya nuklir kuat adalah gaya yang mengikat proton dan neutron di dalam inti atom. Meskipun proton dalam inti saling tolak-menolak karena muatan positif mereka, gaya nuklir kuat menahan mereka bersama, menciptakan inti atom yang stabil. Gaya ini jauh lebih kuat daripada gravitasi maupun elektromagnetisme pada jarak yang sangat pendek. Kekuatannya sekitar 100 kali lebih besar daripada gaya elektromagnetik, dan inilah yang membuat inti atom tidak pecah, meskipun terdapat tolak-menolak elektromagnetik antar proton. Gaya nuklir lemah berperan dalam proses peluruhan radioaktif dan reaksi fusi nuklir. Gaya nuklir lemah berfungsi dalam interaksi antara partikel subatomik, dan meskipun namanya lemah, kekuatannya masih jauh lebih besar daripada gravitasi.
Meskipun gaya ini bekerja pada skala sangat kecil, ia penting untuk proses yang mempengaruhi interaksi partikel dasar dan fisika partikel secara keseluruhan. Gaya ini bertanggung jawab atas peluruhan partikel, misalnya peluruhan beta, yang merupakan proses di mana neutron dalam inti atom berubah menjadi proton, elektron, dan antineutrino. Meski tidak sebesar gaya nuklir kuat, gaya nuklir lemah memiliki peran penting dalam reaksi-reaksi yang melibatkan partikel-partikel dasar. Mengapa gravitasi dianggap lemah? Jika dibandingkan dengan gaya fundamental lainnya, gravitasi memang tampak sangat lemah. Sebagai contoh, untuk dua proton yang saling tarik-menarik karena gravitasi, gaya gravitasi antara mereka hampir tak berarti dibandingkan dengan gaya elektromagnetik yang saling tolak-menolak karena muatan positif mereka. Bahkan dalam percobaan laboratorium sehari-hari, gaya gravitasi hampir tidak dapat diukur pada partikel-partikel kecil seperti elektron atau proton. Salah satu alasan mengapa gaya elektromagnetik dan gaya nuklir tidak mendominasi alam semesta dalam skala besar adalah karena kedua gaya ini dapat saling menetralisir. Misalnya, gaya elektromagnetik bisa berupa tarikan atau tolakan tergantung pada muatan partikel, sehingga muatan positif dan negatif dalam benda makroskopis cenderung saling menetralkan. Akibatnya, dalam objek besar seperti planet dan bintang, gaya elektromagnetik seringkali tidak terlihat signifikan. Sementara itu, gaya nuklir hanya bekerja pada jarak yang sangat pendek. Oleh karena itu, meskipun lebih kuat daripada gravitasi, efeknya terbatas pada skala inti atom. Salah satu alasan gravitasi menjadi gaya yang dominan pada skala besar, meskipun lemah, adalah karena gravitasi selalu bersifat menarik. Tidak seperti gaya elektromagnetik yang bisa saling menetralkan jika muatan positif dan negatif saling berpasangan, gravitasi hanya menarik massa, sehingga tidak pernah menetralisir dirinya sendiri. Akibatnya, ketika Anda mengumpulkan massa dalam jumlah besar, seperti dalam planet, bintang, dan galaksi, gravitasi menjadi sangat kuat dan mengendalikan struktur alam semesta pada skala besar. Meskipun gravitasi adalah gaya yang sangat lemah pada skala partikel individu, dalam skala besar seperti tata surya, galaksi, atau alam semesta secara keseluruhan, gravitasi menjadi gaya yang dominan. Ini karena gaya lain, seperti elektromagnetik, tidak memiliki pengaruh signifikan pada jarak yang sangat jauh, dan gaya nuklir hanya bekerja pada jarak yang sangat pendek. Gravitasi, sebaliknya, memiliki jangkauan tak terbatas dan memengaruhi semua massa dalam alam semesta. Misalnya, gravitasi yang dihasilkan oleh matahari, menjaga planet-planet tetap dalam orbitnya, dan gravitasi di antara bintang-bintang yang membentuk galaksi, membantu membentuk struktur galaksi. Dalam struktur alam semesta yang lebih besar, gravitasi adalah yang menyebabkan pengelompokan galaksi dalam gugusan dan supergugus, membentuk jaringan kosmik yang kita amati hari ini. Gravitasi dianggap sebagai gaya paling lemah karena perbandingannya dengan gaya-gaya fundamental lainnya, terutama dalam interaksi partikel kecil seperti atom atau partikel subatomik. Namun, gravitasi tetap menjadi gaya yang sangat penting dalam skala kosmik, di mana akumulasi massa besar seperti planet, bintang, dan galaksi membuat gravitasi mendominasi dinamika alam semesta. Kelemahannya pada skala kecil justru memberi ruang bagi gaya-gaya lain untuk mengatur struktur mikroskopis, sementara gravitasi mengendalikan struktur makroskopis alam semesta.